wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septianto. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan dampak positif Corona bagi kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ialah polusi udara kita saat ini menurun dan tidak mencemarkan udara lagi. Yang kedua, pengkonsumsian BBM juga ikut menurun dikarenakan lockdown. Dan yang ketiga, pola hidup makan kita teratur. Dan yang keempat, itu ialah kita dapat melakukan hobi-hobi di waktu luang kita. Dan kita bisa melakukan pembelajaran lewat online, ya seperti saat ini menggunakan Zoom, e-learning, dan lain-lain. Dan sekian dari saya, dari dampak positif yang saya jelaskan tadi, dan akan dilanjutkan oleh dampak negatif oleh teman saya, Muhammad Safri Al-Mubarak. Terima kasih. Dampak negatif COVID-19. Yang pertama, dampak bagi pendidikan. Tidak terselenggaranya pendidikan secara baik dan digantikan dengan metode daring yang masih kurang efektif dan menghabiskan kuota yang banyak. Kedua, dampak bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, sedangkan kebutuhan sehari-hari harus tetap terpenuhi. Yang ketiga, dampak bagi negara. Dampak COVID-19 bagi negara membuat sektor pariwisata merugi. Tidak hanya itu, tukar rupiah pun juga ikut melemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Sohiriman. Saya berasal dari Prodi Robotika RE2B. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu physical distancing. Physical distancing adalah pembatasan jarak antar manusia yang berfungsi untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dengan kita melakukan physical distancing, maka kita dapat meredam rantai penyebaran virus corona, karena kita ketahui seperti yang sudah dijelaskan oleh pakar-pakar kesehatan, virus corona dapat menyebar melalui kontak fisik. Maka dengan adanya physical distancing atau jarak antar manusia yang telah dibuat, kita akan lebih terhindar dari virus tersebut dengan tidak meninggalkan protokol-protokol kesehatan yang lainnya. Bukan berarti kita melakukan physical distancing kita juga merenggang antar sesama. Kita juga dapat memanfaatkan teknologi, baik itu dari gadget ataupun media perangkat lainnya, untuk tetap terhubung pada sesama dan menjalin silaturahmi. Mungkin cukup sekian yang penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas apa itu social distancing dan pentingnya social distancing. Yang pertama, apa itu social distancing? Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita COVID-19. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan, yaitu pertama, bekerja di rumah. Yang kedua, belajar secara online bagi siswa sekolah dan mahasiswa menderita COVID-19. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan, yaitu pertama, bekerja di rumah. Yang kedua, belajar secara online bagi siswa sekolah dan mahasiswa. Yang ketiga, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri oleh banyak orang, seperti seminar atau rapat. Yang keempat, tidak mengunjungi orang yang sedang sakit,
melainkan cukup melalui telepon atau video call. Selain social distancing, ada pula istilah lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan infeksi COVID-19, yaitu protokol isolasi mandiri. Isolasi mandiri adalah protokol yang mewajibkan setiap orang untuk tinggal di dalam rumah atau tempat tinggal masing-masing sambil melakukan upaya pembatasan fisik dengan orang lain. Protokol isolasi mandiri dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, tidak berpergian keluar rumah. Seluruh aktivitas dapat dilakukan di dalam rumah, seperti beristirahat, belajar, bekerja, beribadah, dapat dilakukan di dalam rumah. Yang kedua, selalu memakai masker dan selalu berjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, hindari berkumpul, misalnya untuk makan bersama, selama menjalani isolasi mandiri. Yang keempat, gunakan peralatan makan dan mandi yang terpisah dengan orang lain di dalam rumah. Yang kelima, pantau suhu tubuh harian dan perhatikan apakah Anda mengalami gejala COVID-19. Yang keenam, jalani perilaku hidup bersih dan sehat dengan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih dan menjalani pola makan yang sehat. Yang ketujuh, memanfaatkan aplikasi kesehatan untuk mendapatkan informasi terkini tentang COVID-19 atau berkonsultasi dengan dokter untuk memantau kondisi kesehatan Anda. Yang ke-8, segera hubungi dokter atau fasilitas layanan kesehatan terdekat jika Anda mengalami gejala COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menjalani social distancing atau pembatasan sosial, yaitu yang pertama, merencanakan kegiatan. Anda mungkin sudah terbiasa beraktivitas, misalnya berbelanja. Tanpa perlu khawatir ramai, tidaknya tempat yang Anda kunjungi. Di masa pembatasan sosial ini, hal tersebut harus direncanakan ulang. Pasalnya, berkunjung ke tempat ramai akan meningkatkan resiko Anda terjangkit virus corona. Yang kedua, menyediakan obat-obatan yang diperlukan. Jika Anda sedang menderita penyakit tertentu dan sedang menjalani pengobatan, pastikan Anda memiliki persediaan obat yang bisa Anda gunakan. Bila perlu, pasok obat-obatan lain juga, misalnya paracetamol, untuk meredam nyeri dan demam. Hal ini perlu dilakukan agar Anda tidak perlu ke rumah sakit atau apotek jika obat tersebut habis. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan harian. Persiapan stok makanan, sabun, dan kebutuhan hari-hari lainnya dalam jumlah yang secukupnya. Jangan membeli barang secara berlebihan. Jika Anda dan anggota keluarga Anda sedang sehat, tidak perlu menyimpan stok masker dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, mempersiapkan akses internet. Jika Anda harus belajar atau bekerja dari rumah, akses internet tentu merupakan hal penting yang perlu Anda persiapkan agar proses belajar atau bekerja tetap lancar. Sediakanlah WiFi atau kuota internet yang cukup dan memiliki kecepatan yang stabil. Selain untuk membantu Anda belajar dan bekerja, internet juga bisa Anda manfaatkan untuk mencari informasi terbaru perihal situasi wabah virus corona atau menjalani aplikasi online untuk keperluan harian.
Itulah beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menjalani social distancing atau pembatasan sosial. Nah, jika Anda berisiko tinggi tertular virus corona dan mengalami demam yang disertai gejala pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas, segeralah temui dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sekian dari pembahasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifalwan, saya dari robot 3A dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan pola hidup sehat. Pola hidup sehat merupakan suatu gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan, seperti makanan, pola istirahat, kebersihan, dan olahraga sehari-hari. Hal pertama yang mempengaruhi pola hidup sehat adalah pola makanan. Pola makanan yang dimaksud adalah makanan yang bergizi dan bervitamin, dan jauhi makanan yang junk food atau tinggi gula yang mengandung lemak tinggi. Dan yang kedua adalah pola istirahat, yang dimaksud adalah tidur yang cukup dan tidak melakukan begadang merupakan pola istirahat yang baik. Yang ketiga ada kebersihan. Kebersihan adalah seperti membersihkan kamar, mencuci tangan dengan sabun, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran tubuh secara sehat jasmani dan rohani. Lakukan olahraga setiap minggu 150 menit dalam seminggu. Olahraga yang dilakukan bisa seperti bersepeda, berenang, futsal, dan lari. Oke, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu adalah penjelasan tentang apa sih itu ODP, PDP, dan suspek. Jadi, ODP adalah orang dalam pemantauan. Orang ini bisa dikategorikan ODP jika orang tersebut mempunyai riwayat berpergian ke negara lain yang berpotensi negara tersebut penyebar virus corona. ODP bisa diberikan ke orang lain jika orang tersebut berkontak langsung dengan orang yang positif corona, tetapi orang tersebut tidak menimbulkan gejala apapun. Yang kedua, yaitu adalah PDP. PDP adalah pasien dalam pengawasan. Jika orang sudah dikategorikan PDP, maka orang tersebut sudah dirawat dan sudah ditangani oleh tenaga medis dan mempunyai gejala demam, batuk, dan sesak napas. Yang ketiga adalah suspek. Apa sih suspek itu? Suspek adalah orang yang diduga kuat terjangkit virus COVID-19 atau corona, dan orang yang berkontak langsung dekat dengan orang yang positif corona. Orang ini, jika orang ini dikategorikan suspek, maka dia akan melalui 2 tes, yaitu adalah tes pertama polymer chain reaction atau PCR dan genome sequencing. Tes tersebut bertujuan untuk melihat apakah pasien suspek itu positif COVID-19 atau tidak. Sekian dari penjelasan saya tentang ODP, PDP, dan suspek. Terima kasih.